A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum wa wala. Alhamdulillah, dalam kurun waktu beberapa jam saja saya sudah kembali lagi ke masjid ini. Setelah tadi malam bertemu dengan para ikhwan yang mengadakan mabit, paginya kembali ke masjid Mandian yang dari insyaallah dirahmati Allah. Sambil menunggu perawatan teknis ini jalan, perkenalkan, nama saya Akmal. Sebenarnya Akmal aja, tapi biasanya saya pakai nama almarhum ayah saya, jadi saya pasang Akmal Syafril. Seperti tadi sudah diperkenalkan, saya salah satu kontributor di majalah Al-Intimah ya, untuk rubrik Ghazul Fikri. Selain di Al-Intimah, saya juga kontributor di situs Vimadani. Mungkin antum bisa buka kapan-kapan, www.vimadani.com. Saya bukan pengelolanya, saya cuma nyumbang tulisan aja di sana. Sebelumnya panitia meminta saya menjelaskan bahwa seputar dengan tema wahyunya tak kenal tanggal kedaluarsa. Kalau menurut KBBI namanya kedaluarsa sebenarnya tulisannya. Tapi saya mengambil angle yang agak lain, walaupun sebenarnya kita bicarakan sama gitu ya. Ini masalah sama. Masalahnya kalau saya disuruh bicarakan bahwa wahyu Allah itu nggak ada tanggal kedaluarsa, semua udah pada percaya, ya. Itu bukan satu hal yang baru lagi untuk dibahas. Kalau kita bahas pembuktian wahyu, pembuktian isi ayat suci Al-Quran, kayaknya udah banyak yang bicara seperti itu, gitu ya. Insya Allah yang datang ke sini, yang mau disuruh datang kajian jam 7 pagi dari Ahad pagi itu udah beriman semua lah, gitu kan. Jadi sekarang yang perlu dibahas, emang ada nggak sih orang yang menganggap wahyu Allah itu kedaluarsa? Ada nggak? Nah, karena saya spesialisasinya bidang Ghazul Fikri, jadi ujung-ujungnya kita bicara tentang Ghazul Fikri juga. Gitu. Jadi kita bicarakan tentang beberapa pendapat orang. Sebagian menyebut dirinya muslim, sebagian tidak, yang berpendapat bahwa memang wahyu-wahyu suci dan dalam Al-Quran itu sekarang sudah tidak berlaku lagi, gitu ya. Ini perlu kita pahami bersama. Kita perlu melihat argumen-argumen mereka seperti apa, dan biasanya dengan melihat yang sesat-sesat, kita jadi tahu mana yang lurus. Kadang-kadang seperti itu caranya, gitu ya. Saya mengambil judul seperti ini, hermeneutika, sebuah mega proyek, ya. Dekonstruksi wahyu, proyek yang menghancurkan otoritas wahyu. Dia bukan menghancurkan wahyu, dia menghancurkan otoritasnya. Nama barangnya namanya hermeneutika. Mungkin bagi yang belum tahu, nanti kita akan lihat pembahasannya. Yang pertama yang perlu dipahami adalah pentingnya memahami konsep wahyu dalam Islam. Kenapa dia menjadi begitu penting? Karena pertama, ajaran Islam tidak dipahami kecuali dalam wahyu. Ajaran Islam itu bukan dikarang-karang. Tidak seperti sekarang, misalnya kita lihat peradaban Barat Kristen itu sudah kolaps karena masalah-masalah yang mereka buat sendiri di zaman dahulu, gitu ya. Sekarang udah banyak yang paham bahwa ternyata doktrin Trinitas itu dibuat sebelum Konsili Nisea. Belum ada Yesus anak Tuhan, belum ada cerita seperti itu. Setelah Konsili Nisea baru Trinitas itu diresmikan. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Ketika kita memahami Tuhan, kita nggak ngarang-ngarang. Kita nggak bikin cerita sendiri, oh Tuhan kayak begini, gitu kan. Karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka semua umat beragama akan masuk surga. Itu ngarang-ngarang namanya, gitu kan. Kalau kita nggak seperti itu, kita mengenal Allah dengan membaca wahyu. Kita mengenal Islam dengan membaca wahyu, baik Al-Quran maupun Al-Hadis.
Kepentingan yang kedua adalah karena wahyu ini berkaitan langsung dengan rukun iman kita, berkaitan langsung ya dengan konsep kenabian, dengan iman kita kepada nabi. Untuk apa ada nabi? Untuk menyampaikan wahyu gitu kan. Kalau tidak ada wahyu, tidak ada juga urgensi adanya nabi gitu. Demikian juga dia berhubungan dengan Al-Quran. Ya, itu kan termasuk rukun iman kita ya. Dan tentu saja berhubungan juga dengan Allah, iman kita kepada Allah. Dan yang terakhir, ini masalah yang perlu dipahami juga, bahwa sekarang ini ada usaha-usaha sistematis untuk merusak keimanan kita ya, dengan membuat kita ragu akan otoritas wahyu. Ini masalah yang harus kita hadapi bersama. Yang pertama, kita melihat makna wahyu itu apa sih? Kata wahyu dalam bahasa Arab itu maknanya banyak macamnya. Menurut Ibn Mansur, salah satu ahli dalam kaidah bahasa Arab, beliau mengatakan makna wahyu itu seputar isyarat, kitabah, risalah, ilham, dan kalam khafi. Kalau dalam Al-Quran kita temui dalam surat Al-Qasas ayat 7 ya, kalau saya tidak salah, ada ayat wa auhayna ila ummi Musa. Auhayna itu katanya wahyu, asal katanya ya. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Tapi wahyu di sini bukan berarti wahyu yang sama seperti itu kepada para nabi, beda. Makanya salah satu makna wahyu adalah ilham. Jadi terjemahannya selalu kami ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa. Padahal kata dalam bahasa Arab sama dengan wahyu gitu ya. Bukan hanya kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, bahkan kadang-kadang pernah juga Al-Quran menceritakan wa auha rabbuka ila nahl. Ya Bang? Kami wahyukan kepada lebah. Jadi lebah pun menerima wahyu. Bedanya wahyunya di sini maknanya adalah ilham, bukan wahyu yang seperti kepada para nabi. Demikian juga Nabi Yakub alaihissalam pernah mewahyukan kepada orang-orang. Nah, itu bukan mewahyukan tapi mengisyaratkan. Itulah makna isyarat gitu. Ini maknanya. Jadi kata wahyu itu punya banyak makna sebenarnya. Dan dalam Al-Quran memang dipakai untuk beberapa makna. Di antara lain beri isyarat, beri ilham. Tapi kalau secara syar'i, kalau secara umum kita bicara wahyu artinya adalah untuk para nabi, tentu saja gitu ya, para nabi. Ya, ini ada ayat surat An-Nisa ya, ayat 163 yang ceritakan bahwa wahyu yang dimaksud secara syar'i itu adalah wahyu kepada para nabi, bukan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam atau kepada lebah, atau dari Nabi Yakub kepada Nabi Yakub alaihissalam kepada jemaahnya gitu, bukan seperti itu. Wahyu ini makna khusus. Sama seperti sholat. Sholat itu kan makna umumnya sebenarnya doa. As-sholatu wassalamu ala Rasulillah. Doa berarti kita mendoakan Rasulullah. Tapi kalau makna khususnya sholat ya bukan doa, sholat ya sholat gitu. Ada tuntunannya. Zakat itu mensucikan, tapi bukan berarti semua mensucikan jadi zakat. Ada makna khususnya. Nah, ini makna khususnya, salah satu karakteristiknya pertama, wahyu itu adalah kekhususan para nabi. Dan definisi kedua menurut Syari, bukan definisi kedua ya, elemen kedua ya. Wahyu itu diturunkan dengan berbagai macam cara. Ini ada sebuah hadis yang insya Allah sahih ya, menurut para ahli hadis. Dikatakan bahwa wahyu itu turun salah satunya dengan cara gemerincing lonceng gitu. Kata Rasulullah, hadis itu turun dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan gemerincing lonceng, dan itu salah satu cara yang paling berat menurut Rasulullah. Ada cara lain, cara lain tiba-tiba wahyu itu turun, atau dia bertemu dengan Jibril dalam sosok laki-laki gitu ya. Itu salah satunya. Nah, yang ketiga, wahyu itu ditanamkan langsung ke dalam otak para nabi.
tanamkan langsung. Nggak ada cerita lupa, gitu. Tidak ada cerita lupa, dan kadang pernah kalaupun sampai ayat itu hilang, itu memang sengaja oleh Allah, gitu. Jadi dia bukan sesuatu yang melalui proses menghafal seperti kita. Para nabi itu tidak seperti itu caranya. Kadang-kadang Rasulullah itu dapat wahyu itu di tengah-tengah lagi mengisi ceramah, gitu ya, lagi mengisi ceramah, tiba-tiba dapat wahyu, tiba-tiba udah hafal, gitu. Seperti itu. Dan yang keempat yang mesti dipahami juga bahwa dalam masalah wahyu itu para nabi pun gak ada campur tangannya, gak ada urusannya. Ini sebuah konsep-konsep yang sederhana buat kita, buat orang Islam ini biasa ya, buat kita yang sudah dari lahir jadi Muslim ini biasa gitu. Tapi kita akan membahas apakah betul ada yang menganggap, ada yang berpikiran tidak seperti ini, gitu. Dan ternyata banyak. Ya, ini tantangan Al-Quran ya. Kita sudah tahu semua bahwa Al-Quran pernah menantang orang untuk membuat satu kitab yang serupa dengan Al-Quran. Kalau nggak bisa, datangkanlah 10 surat. Kalau nggak bisa 10 surat, 1 ayat. Sampai sekarang nggak ada yang berhasil. Dulu ada orientalis namanya Arthur Jeffrey, dia pengen bikin Al-Quran edisi kritis. Gitu. Sampai satu perpustakaan dia kumpulkan manuskrip, gitu ya. Dia mau bikin Quran itu secara kronologis. Jadi salah kata dia, Al-Fatihah dulu itu salah. Harusnya dari awal dulu, gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dulu sampai kelima, terus loncat ke ayat yang lain, gitu. Karena kan sisa dari surat Al-Alaq itu belakangan ya. Makanya dia banyak ingin bikin Al-Quran edisi kritis dengan memasukkan kata dia teks-teks yang hilang, ayat-ayat yang hilang dari Mushaf Utsmani. Dia punya proyek sangat ambisius, bertahun-tahun, belasan tahun dia mengumpulkan manuskrip. Subhanallah, ternyata pertolongan Allah turun pada saat itu. Pertolongan Allah dalam bentuk Perang Dunia Kedua. Tiba-tiba perpustakaannya dibom sama Jerman, habis semua terjadi. Ya itulah pertolongan Allah, gitu ya. Dan sampai sekarang nggak ada lagi Quran edisi kritis. Di Indonesia ada juga orang yang mengatakan ingin bikin Quran edisi kritis, nggak pernah ada yang berhasil, gitu. Nggak jadi. Dari dulu juga ada yang mau menandingi Al-Quran, yang Musailamah, gitu ya. Bikin surat kodok, surat gajah, gitu. Surat Al-Fil, tapi Al-Filnya beda sama kita. Kalau dia surat Al-Filnya bikin ilfil, gitu ya. Gajah, belalainya buruk, apa saya lupa tuh TH-nya, hafal kata-katanya ya. Wahai katak, surat kodok, gitu. Wahai katak anak dari 2 katak, setengahnya berada di darat, setengahnya ada di air. Gitu aja dia ngomongin, gitu. Berusaha bikin Al-Quran edisi kritis, akhirnya jadi konyol. Sama aja kayak Mirza Ghulam Ahmad bikin tadhkirah, nggak ada selevel dengan Al-Quran, nggak ada. Bahkan sebenarnya ini ya, suatu kekonyolan yang terjadi di kalangan orientalis adalah ketika mereka mengklaim, saya menemukan ayat yang hilang dari Mushaf Utsmani. Jadi dia mencari manuskrip, tiba-tiba dia menemukan catatannya Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menemukan catatan, oh ini ada ayat yang hilang nih, gitu. Ada ayat yang hilang. Jadi ada ayat Al-Quran, terus di bawahnya ada tulisan lagi. Gitu. Nah yang di atas ini nggak ada di Mushaf Utsmani, tapi di bawahnya kok nggak dimasukin, gitu. Lalu dikatakan bahwa Ibn Mas'ud ternyata punya mushaf sendiri, punya edisi Al-Quran sendiri. Ini kenapa dibilang kekonyolan? Karena orientalis ini kan nggak hafal Al-Quran ya. Dia ngelihat Al-Quran itu dari teks, gitu. Dia kira umat Islam nggak tahu Al-Quran itu yang mana, gitu. Jadi begitu dia lihat ada teks tambahan, dia kira ini Al-Quran yang hilang, ayat-ayat yang hilang. Padahal kalau kita sebagai umat Muslim, kita tahu bahwa yang di atas itu memang ayatnya, di bawah ada catatan pribadi Ibn Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu bicara tentang sendiri, inilah tafsirnya menurut Rasulullah SAW, inilah asbabun nuzulnya, gitu ya. Kita kalau orang Islam membedakan Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran itu sebenarnya nggak terlalu sulit, walaupun kita nggak hafal ya, walaupun kita bukan seorang hafiz Quran, nggak sulit.
Misalnya di tengah-tengah ayat-ayat Al-Quran dimasukin satu hadis saja kita kerasa bedanya ya. Kalau Al-Quran itu kan bisa dilakukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, enak ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tiba-tiba di tengah-tengah ada la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Nah, enak. Padahal itu hadis gitu ya. Itu kata-kata orang yang menurut zamannya dia adalah yang kata-katanya paling bagus gitu. Kata-kata Rasulullah SAW gitu. Tetap aja hadis kita taruh di tengah-tengah Quran pasti kita terasa bedanya. Kita yang baca tuh terasa gitu, kok mentok ya gitu. Tapi orang lain nggak ngerti. Dan dengan cara itulah mereka bikin Quran yang isi kritis. Gitu. Oh, ini teks yang hilang. Kita cuma ketawa aja gitu. Kita nggak hafal sih. Gitu. Ya itulah tantangan dari Al-Quran. Nah kemudian siapa yang ingin mendekonstruksi konsep wahyu? Banyak. Dan orang-orang terhormat di negeri ini ternyata. Gitu ya. Contohnya oknum yang satu ini. Kita pernah kenal, Komarudin Hidayat, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa pendapatnya? Pendapatnya itu luar biasa. Beliau kalau di depan TV itu bicaranya sangat santun, baik, toleran. Ya, itulah image yang diperlihatkan. Tapi kalau kita baca buku-bukunya luar biasa. Ini kan kalimatnya enak nih yang pertama nih. Al-Quran itu suci dan kebenarannya absolut. Oh enak. Karena itu ya tak bisa diubah betul dan diterjemahkan. Jadi apa yang diterjemahkan itu pasti salah kata dia. Nah, kemudian karena Al-Quran sampai kepada kita dalam rantai-rantai tafsiran, maka muncul dua dimensi yaitu yang sakral dan yang profan. Jadi Quran itu ada yang sakral, tapi masalahnya sampai ke kita tuh dalam tafsiran-tafsiran. Tafsiran siapa? Nanti kita lihat lebih lanjut. Al-Quran tidak berbeda dengan teks-teks lainnya, bebas digugat atau dikritisi. Ini kan mengerikan. Kalau seorang rektor sudah bicara begitu, berarti itu sudah jadi kurikulum kampusnya. Kalau ada mahasiswa yang tidak berani mengkritisi Al-Quran, tidak sejalan dengan rektornya lagi. Ya. Itu berbahaya sekali. Ini kata-kata beliau dalam buku ini. Nah ini ada beberapa retorika yang dilempar sebenarnya oleh para orientalis. Tapi herannya umat Islam banyak banget yang ikutan. Gitu. Banyak banget yang ikutan. Pertama, apa jaminannya Nabi Muhammad SAW tidak salah tangkap ketika menerima wahyu? Padahal wahyu itu kadang-kadang berat untuk Rasulullah. Berat kan? Seperti tadi dalam bunyi kegerincing lonceng dan itu berat sekali buat Rasulullah. Nah, karena beratnya itu apa jaminan Rasulullah nggak salah tangkap? Kemudian mengapa Allah Subhanahu Wa Taala butuh Jibril? Padahal dia dekat dengan manusia. Klaimnya kan dekat, Allah itu dekat. Tapi kenapa butuh Jibril? Apakah keberadaan Jibril ini nggak malah membuat terjadi kemungkinan wahyu itu berubah gitu ya? Nah ini kalimatnya enak awalnya. Rasulullah SAW adalah pribadi yang cerdas, bukan kaset kosong yang siap direkam. Bukankah beliau berikut menafsirkan wahyu? Nah inilah yang maksud dikatakan oleh Komarudin Hidayat tadi, bahwa Quran itu sampai kepada kita melalui tafsiran-tafsiran. Tapi maksudnya tafsiran itu bukan tafsirnya Sayyid Qutb, tafsirnya Hamka, tafsirnya Ibnu Katsir, bukan. Rasulullah SAW itu pun menafsirkan menurut dia. Dan Rasulullah itu bisa salah menurut dia, ya, menurut saya. Jadi ini berbahaya sekali kan. Jadi Quran itu sampai kepada kita melalui tafsiran-tafsiran. Tafsiran siapa? Salahnya tafsiran Rasulullah SAW. Bahkan lebih canggihnya lagi. Dia juga berpendapat dari Tuhan ke Jibril, dari Jibril ke Muhammad. Bukankah ini berarti telah dua kali penafsiran? Jadi Jibril sudah menafsirkan. Jadi teorinya Allah itu punya bahasa Allah gitu ya. Bahasa Allah itu nggak tahu gimana ya. Padahal bahasa itu kan untuk dua spesies yang sama gitu kan, dua bangsa yang sama. Kok bisa Allah punya bahasa sendiri itu gimana gitu? Memang dia bercakap-cakap dengan siapa gitu? Allah punya bahasa sendiri, ditangkap oleh Jibril. Kemudian Jibril menafsirkan. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menafsirkan. Itu menurut beliau gitu.
Jadi sebelum sampai ke kita, wahyu itu sudah 2 kali ditafsirkan. Ini kan berbahaya sekali. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat yang tadi ya, kita meyakini bahwa masalah wahyu ini nabi sekalipun tidak punya campur tangan, tidak punya urusan. Rasulullah SAW itu nggak bisa mencegah turunnya wahyu yang namanya abasa wa tawalla, gitu kan. Dan ada sebuah argumen yang sangat cantik dari Quraisy Shihab, saya nggak tahu ya apakah yang lain pernah berargumen seperti ini. Menurut dia semua ayat yang depannya kul adalah argumen bahwa Rasulullah tidak mengarang. Ya. Misalnya saya menyuruh seseorang, coba antum bilangi antum umumkan kepada jamaah begini. Dia pasti langsung masuk ke begininya, nggak langsung nggak ngomong dari umumkan, gitu kan. Nah, Allah mengatakan kul, katakanlah, kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, misalnya gitu ya. Nah, Rasulullah tidak menyampaikannya Allahu ahad, tapi dari kulnya juga kul huwallahu ahad. Artinya apa? Rasulullah menerima wahyu apa adanya disampaikan, gitu. Tidak dikarang-karang. Tapi dengan retorika yang seperti ini kan seolah-olah Rasulullah ikut menafsirkan. Kayaknya maksudnya begini nih, gitu. Kayaknya kan mungkin kaum orientalis nggak bisa ngerti ya kenapa bisa ada suara soal lonceng tiba-tiba keluar ayat, gitu kan. Mungkin dia nggak ngerti gitu. Kalau kita beriman bahwa memang mungkin suaranya seperti itu, tapi wahyunya masuk ke dalam otak Rasulullah SAW dengan mekanisme yang kita nggak ngerti, namanya juga mukjizat, gitu ya. Nah, kemudian inilah yang dilakukan oleh para orientalis, gitu ya, dan diikuti oleh beberapa cendekiawan tanda kutip Muslim, gitu ya, cendekiawan Muslim. Dia pernah bikin rancu antara wahyu dan teks. Jadi kalau mereka ngomongin Al-Quran, mereka bicara teks. Padahal Al-Quran itu bukan teks. Ini bukan Al-Quran. Ini adalah mushaf Al-Quran. Al-Qurannya adalah ayatnya. Bukan berarti ini bebas diinjak-injak misalnya, gitu kan. Karena ada juga mereka seperti itu. Yang suci adalah ayatnya, bukan tulisannya. Kalau ada tulisannya, bebas diinjak. Ada dosen, salah satu dosen IAIN, saya lupa di mana, pernah bikin percobaan kayak gitu di depan kelas, tulis tulisan Allah, gitu kan, Allah, terus diinjak. Yang sakral itu Allahnya, bukan tulisannya. Itu kan keterlaluan ya. Tidak seperti itu juga pengertiannya. Sementara bendera merah putih aja kalau diinjak orang kita marah, gitu ya. Masa ya nama Allah diinjak dia senang aja, gitu. Tapi yang disebut Al-Quran sebenarnya adalah ayatnya, wahyunya. Makanya Al-Quran sejak awal disimpan itu dalam pikiran, dalam hafalan, bukan dengan teks. Kalau dengan teks, yang masalah sekarang seperti Bible sekarang bermasalah. Ada berapa teks Bible? Puluhan ribu variasinya. Dari puluhan ribu itu gereja menentukan 4 yang mereka pakai. Perjanjian baru ya, yang baru mereka pakai 4. Yang versi Barnabas nggak dipakai, versi-versi lainnya banyak yang nggak dipakai, gitu ya. Yang dipakai cuma 4. Apakah yang 4 ini sejalan? Misalnya yang 4 yang dipakai juga tidak sejalan, tidak kompak, gitu. Kalau saya jauh-jauh antara Markus dan Matius itu, Bible Markus dan Matius tentang garis keturunan Yesus saja nggak kompak. Nah, kompak itu lucu, kata Ahmad Didat lucu sekali. Mereka kompak, mereka tidak kompak sama sekali ketika menulis silsilah Yesus. Lucunya mereka kompak hanya di satu nama, dan satu nama itu udah jelas bukan keluarga Yesus, yaitu Yusuf si tukang kayu. Katanya ini bapaknya Yesus, kan udah jelas Yesus gak punya bapak, gitu. Tapi ditulis juga di situ, gitu. Nah itu gara-gara mereka berpegang pada teks. Mereka hanya bisa berpegang pada teks. Kalau kita pada hafalan. Jadi ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf, gitu, dia nggak bisa bohong. Karena umat Islam pada saat itu menghafal, dia nggak bisa nambahin satu kata sekalipun biarpun dia nulis, gitu ya. Walaupun mushaf-mushaf yang lain waktu itu dibakar supaya tidak ada perbedaan teks lagi, perbedaan tulisan, tapi bacaan sama semua. Nggak usah jauh-jauh, kalau baca Al-Fatihah nambah satu kata ya orang ribut kan, misalnya
kata yang secara logis sebenarnya benar gitu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahman War-Rahim. Secara logis betul, Ar-Rahman dan masih menyayang. Tapi kan kita nggak bisa terima kan kalau kita sholat pasti langsung teriak-teriak tuh semua. Semua teriak, dari yang tua sampai yang kecil teriak, karena udah pada hafal semua Al-Fatihah ya. Kalau ayat yang lain mungkin pada nggak gitu. Tapi kalau surat Al-Fatihah pada insya Allah lah anak TK pun protes gitu ya. Itulah Al-Quran gitu. Al-Quran itu dengan hafalan, dia bukan teks. Tapi sekarang mereka membuat seolah-olah kita berpegang pada teks gitu. Padahal teks ini dibuat untuk memudahkan gitu. Al-Quran sendiri disimpan dengan pikiran. Nah ini kata-kata mereka, ketika Al-Quran sudah jadi teks, maka dia bukan lagi wahyu yang suci, melainkan teks buatan manusia. Dalam hal ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Dan udah dibikin dalam teks oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dibukukan lagi oleh Utsman bin Affan. Jadi kalau menurut orientalis, ya memang pelaku pengerusakan wahyu itu adalah Nabi Muhammad sendiri dan Utsman bin Affan. Luar biasa gitu ya. Tapi orang Islam banyak yang ikut pemikiran kayak begini, banyak yang percaya. Rektor-rektor aja pada percaya. Rektor mana dulu? Nah ini ketika wahyu Tuhan mewujud pada Musa Utsman, maka sebagian pesan Tuhan tidak tersampaikan karena keterbatasan dalam bahasa Arab. Kemarin pernah beberapa tahun yang lalu ada ribut-ribut sholat dui bahasa ya. Siapa pelakunya? Muhammad Yusman Roy, mantan petinju, coba-coba jadi ulama gitu ya. Padahal nggak ada basicnya. Ya nggak jauh beda lah sama ulama-ulama di TV kan, ustad di TV, nggak ada ilmunya tapi ngomong terus, sampai ke infotainment pun ngomong gitu. Ya itu sholat dui bahasa juga seperti itu. Ketika ditanya, kenapa sholatnya dui bahasa? Apa bedanya bahasa Indonesia bahasa Arab? Sama dong. Kita sebagai orang Indonesia juga pengen bahasa Indonesia gitu kan. Kenapa wahyu harus turun pakai bahasa Arab? Dia protes gitu. Kayak dia punya hak buat protes aja gitu ya. Dan artinya, dan pembicaraan seperti ini kan tandanya dia nggak ngerti bahasa Arab sama sekali gitu ya. Betapa bahasa Arab itu sangat kompleks, itu semua orang ahli bahasa mengakui gitu ya. Hanya orang yang nggak ngerti bahasa Arab aja yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Arab gitu. Bahasa Arab itu kompleks, grammarnya sangat kaya gitu. Untuk menggambarkan satu hal aja banyak sekali yang dikatakan pilihan katanya banyak gitu. Ya seperti misalnya kenapa wal asr innal insana lafi khusr. Kenapa wal asr? Kenapa di saat itu pilihan katanya adalah al asr? Kenapa bukan wal waktu? Wasa'ah itu juga waktu. Kalau terjemahin ke bahasa Indonesia juga waktu lagi. Al ajal juga waktu gitu ya. Tapi ada penekanan yang berbeda. Kita nggak akan bahas masalah itu ya. Mungkin nanti atau bisa lihat kitab tafsir Quran gitu. Yang jelas memang setiap katanya itu ada penekanan yang berbeda gitu. Itu kekayaan bahasa Arab dan memang jadi seolah-olah Allah itu tunduk pada bahasa Arab gitu. Kalau dalam bayangan orientalis. Jadi wahyu Tuhan nih kebetulan nabinya orang Arab, diturunin ke bahasa Arab. Dan tapi akibat diturunkan dalam bahasa Arab, wahyunya jadi nggak kuat gitu. Jadi wahyunya itu mengalami pelemahan gitu kan. Itu kan hayalan orientalis. Kalau dalam pikiran kita sih, kalau memang Allah menurunkan dalam bahasa Arab, berarti bahasa Arab itu sudah di preserve ya, dijaga oleh Allah gitu ya. Masa Allah tunduk sama rencana manusia gitu ya. Justru Allah yang membuat rencana, buat skenario. Memang bahasa Arab inilah yang cocok untuk menurunkan wahyu. Ya misalnya tentang proses kelahiran manusia dalam rahim al-alaqah gitu ya. Kan selama ini kan terjemahannya adalah segumpal darah gitu kan. Kalau kata Pak Quraisy Shihab, arti sebenarnya adalah sesuatu yang menempel. Dan itu tepat sekali. Memang yang namanya ketika sel sperma sudah membuahi sel telur, maka dia menjadi sel yang hidup dan dia nempel. Kalau sampai dia nggak nempel, keguguran gitu. Jadi emang luar biasa bahasa Arab itu gitu ya. Sangat tepat. Banyak fakta-fakta ilmiah yang baru kita pahami sekarang gitu. Orang zaman dulu mungkin belum ngerti juga gitu.
setelah kita lihat ketepatan sains dengan apa, dengan ayat-ayat Al-Quran, baru kita nyadar. Nah ini masuk yang namanya makhluk yang namanya hermeneutika. Hermeneutika ini berasal dari nama Hermes. Hermes ini dewa kelas 2-nya orang Yunani. Dewa kelas 2. Kenapa? Karena tugasnya adalah nyampein pesan. Jadi Zeus itu kalau mau ngomong kepada umat manusia, dia perlu si Hermes. Mes, sini, gini. Lu kasih tahu deh ke manusia gini. Kalau nggak bikin perayaan ini nanti hujan badai gitu. Zeus kan dewa petir kan ceritanya. Nah, jadi dia butuh si Hermes ini untuk bicara dengan manusia. Gitu. Makanya jadi ada namanya hermeneutika. Seolah-olah kalau tanpa hermeneutika wahyu Tuhan itu tidak kita mengerti. Sama seperti kebutuhan Zeus akan Hermes. Dia ini lahir karena masalah pada metode penafsiran Bible. Karena Bible itu sulit sekali dipahami. Yang pertama ada kontradiksi tadi ya. Ada kontradiksi antara Bible menurut Markus, Matius itu data kompak. Kedua, banyak sekali hal yang tidak masuk akal. Gitu. Misalnya para nabi dalam Bible itu kan perilakunya bejat semua, gitu ya. Lot, Nabi Lut alaihissalam berzina dengan anak perempuan sendiri 2 kali lagi. Nabi Daud dan David kata dia merebut istri orang, direkayasa suaminya disuruh pergi perang, suruh tinggalin di medan perang biar mati, kemudian istrinya diambil, gitu kan. Mana ada nabi kayak begitu, gitu kan. Mereka juga lama-lama setelah membaca itu juga penasaran, apa betul kayak begini mana bisa, gitu kan. Akhirnya mereka butuh hermeneutika untuk menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Tadi saya belum menjelaskan, karena Bible bukanlah firman Tuhan. Jadi mereka sendiri sudah mengakui Bible itu bukan firman Tuhan. Bible itu adalah interpretasi para penulisnya terhadap firman Tuhan. Makanya dalam bahasa Inggris istilahnya, kalau kita kan kenalnya Injil Markus, Injil Matius gitu, kalau di Indonesia ya, nama istilahnya. Kalau di Barat lebih jujur, Bible according to Mark, Bible according to Matthew, according to. Jadi menurut mereka. Kalau mereka salah dengar ya Allah alam gitu. Kalau kita kan nggak ada Al-Quran according to siapa gitu. According to Muhammad enak aja gitu kan. Ya seperti itu. Nah ini ada 3 aliran, mungkin ini masalah teoritis aja, tapi ada hal-hal menarik. Yang pertama hermeneutika teoritis. Dia menafsirkan berdasarkan kaidah gramatikal, berdasarkan psikologi pengarang, dan menganalisis keadaan-keadaan politis. Jadi karena orang nggak ngerti Bible ini ngomong apa, si Markus ini ngomong apa sebenarnya gitu ya, si Matius ini ngomong apa sebenarnya, udah nggak jelas. Jadi dia melihat psikologis. Oh, si Markus tuh bilang begini karena dia masa lalunya seperti ini, gitu. Gini. Dia meneliti psikologi pengarang. Jadi buat dia kitab suci itu emang udah karangan. Orang Barat udah tahu, gitu. Masalahnya sekarang mau dipakai ke Al-Quran, gitu kan. Nanti efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa sekali. Jadi misalnya kenapa muslimah nggak boleh nikah dengan laki-laki non muslim? Jawabannya karena dulu umat Islam masih sedikit. Jadi lihat keadaan sosial politiknya. Karena dulu masih sedikit, jadi nggak boleh nikah dengan non muslim. Kalau sekarang silakan aja. Keterlaluan kan pemikiran seperti itu. Dulu karena masih dalam keadaan perang dengan orang kafir, sekarang enggak. Kata siapa sekarang enggak gitu ya. Mungkin dia kan dia lihat ke Yogyakarta sih, coba dia lihat ke mana, ke Afghanistan gitu, ke Irak, kayak itu masih terjadi semua. Di Indonesia sendiri kerukunan umat beragama masih di beberapa tempat masih sangat rapuh gitu ya. Hermeneutika filosofis itu lebih canggih lagi. Jadi dia mengatakan bahwa penafsiran itu adalah membuat interpretasi makna baru, bukan reinterpretasi. Jadi dia nggak mau terima tafsir lama, dia maunya baru. Ayat yang sama, maknanya harus baru, nggak boleh sama. Gitu. Itulah tandanya penafsirannya maju pada dia. Makanya sama orang-orang sekuler di kalangan umat Islam juga seperti itu. Kalau kita kasih tafsirnya Ibnu Katsir, sakit hati dia. Oh itu tafsiran lama, udah nggak bisa dipakai. Nanti kita lihat, ada juga profesor doktor yang berpikiran seperti itu.
Hermeneutika kritis, penafsiran dilakukan untuk membongkar motif-motif tersembunyi di balik teks. Jadi dia bukan hanya membongkar makna sebenarnya dari suatu teks, tapi membongkar motif tersembunyi. Motif tersembunyinya, apa maunya si Markus, apa maunya si Matius, dan ketika dibawa ke Islam, apa maunya Utsman bin Affan ini, apa maunya Ibnu Mas'ud ini, apa maunya Ibnu Katsir ini, apa maunya Muhammad gitu. Kenapa dia merekayasa seperti begini-begini begitu, gitu ya. Jadi dia berusaha menafsirkan, membongkar motif-motif tersembunyi. Mereka rasanya bisa membongkar gitu, rasa bisa membongkar motif tersembunyi di balik tokoh-tokoh Islam ya, sampai pada para nabi sekalipun. Inilah bahayanya hermeneutika. Ketika dibawa ke dalam Al-Quran, apa iya Rasulullah SAW punya motif tersembunyi? Ada yang menafsirkan bahwa perang Badar itu terjadi karena memang kita punya motif dagang, punya motif ekonomi. Apa buktinya? Buktinya sebelum terjadi perang, terjadi penyerangan terhadap kafilah dagangnya orang Quraisy. Jadi berarti perang Badar itu adalah perang ekonomi, katanya. Gak beda sama Amerika menginvasi Irak buat dapetin minyak. Gak beda dengan NATO berusaha merebutin Libya sekarang ini. Sama aja. Nah, Rasulullah juga kayak gitu katanya. Luar biasa. Nah, ini orang Islam yang mau kayak gini. Orang Islam yang sudah keracunan hermeneutika. Nah, ini di Barat itu ada 3 tokoh yang memberi pengaruh pada pemikiran agama, dan ironisnya tiga-tiganya bukan tokoh agama. Jadi tiga-tiganya ini orang-orang yang bisa dikatakan tidak beragama, gitu. Tidak beragama, walaupun mereka punya agama formal, tapi nggak taat gitu sama agamanya gitu ya. Tapi pemikiran dia itu begitu menyebar luas sampai tokoh agama pun ikut-ikutan. Yang pertama nih salah satu tokoh utama di bidang psikologi, Sigmund Freud. Ada anak psikologi, tugas kalian dalam mengembangkan makhluk yang satu ini. Sigmund Freud ini orang gila ya. Jadi dia bilang, kalau menurut dia kondisi psikologi penulis pasti beri pengaruh dalam teks. Betul. Saya nulis buku Islam Liberal 101, pasti kondisi psikologi saya mengaruhi, betul. Tapi kalau dibawa ke Quran, gimana? Apakah kondisi psikologis Nabi Muhammad mempengaruhi Al-Quran? Kan kacau. Kita nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai penulis Al-Quran. Tapi itulah orang Barat. Sebaik-baiknya orang Barat, dia nggak beriman sama Al-Quran gitu. Anehnya banyak orang Islam belajar Al-Quran pada orang Barat, pada orang kafir gitu ya. Namanya juga kafir, tidak beriman. Nah, Sigmund Freud ini kan berpendapat bahwa kondisi psikologis mempengaruhi penulis, dan itu dipraktekkan termasuk dalam Al-Quran gitu. Sigmund Freud ini luar biasa ya, sampai dia mengatakan memberikan suatu teori bahwa dorongan terkuat dalam diri manusia adalah libido, motif seksual. Luar biasa gitu. Manusia udah kayak hewan aja gitu. Dan akhirnya sebenarnya Sigmund Freud ini, Freudism ini, behaviorism ini sudah ditinggalkan di Barat. Anehnya di Indonesia lagi dipakai terus. Dan aja pendidikan Indonesia kan isinya berorientasi pada IQ gitu kan. Anak-anak sekolah disuruh belajar dari pagi sampai sore, suruh belajar terus gitu kan. Akhirnya pada labil semua. Ada masalah curhat Facebook gitu kan. Pada gila semuanya. Saya bilang gila gitu. Betul-betul gila. Sampai dulu ada sekolah berapa tahun lalu barangkali ya, ada yang tulis di Facebooknya, gila tuh guru sosiologi, gua bunuh ntar. Sampai bilang begitu. Diadukan oleh teman-temannya, akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Dan saya bilang, ya gimana nggak dikeluarkan? Dia bilang mau bunuh. Oh itu cuma bercanda doang kok, cuma bercanda. Tapi bercanda kan udah nggak kondusif lagi suasana. Antum kalau jadi guru mau nggak ngajar dia lagi? Padahal dia kemarin udah bilang ngebunuh kita gitu ya. Kita bisa nggak ngajar dengan tenang lagi gitu. Walaupun tahu ini anak cuma asal ngomong aja gitu. Udah labil psikologis anak-anak sekarang udah rusak. Dari pagi sampai sore suruh belajar matematika, fisika, kimia, yang lain nggak penting. Nggak ada yang penting. Ekskul kan rusak semua kan sekolah sekarang. Rata-rata nggak pada aktif di ekskul karena sekolah nggak penting. Itu ekstrakurikuler nggak penting buat perkembangan jiwa manusia itu nggak ada gitu. Jadi justru pola pendidikan yang sudah kuno gara-gara Sigmund Freud ini
masih dipakai di Indonesia, padahal di Barat udah ditinggalin. Di Barat mereka udah ngerti, oh manusia itu punya jiwa ya. Gitu. Tapi kita bicara tentang hermeneutikanya. Ini tokoh kedua, Karl Marx. Sama, dibilang beragama juga kagak ya orang gitu ya. Nah kalau dia ini punya pendapat bahwa selalu ada motif ekonomis di belakang setiap perilaku manusia. Jadi manusia itu punya motif ekonomis. Gitu. Karl Marx ini kan sebenarnya Marxisme itu sendiri, komunisme, sosialisme itu adalah konsep-konsep ekonomi ya, konsep ekonomi. Yang menariknya kok Marxisme itu sampai sekarang masih hidup aja gitu, masih hidup. Masih ada yang percaya bahwa Karl Marx ini bisa ngomong ekonomi, padahal dia ekonomi rumah tangganya sendiri gak diurusin. Gitu. Kalau kita tahu biografinya, istrinya dia capek sama dia, jijik, kelakuannya jorok, hidupnya berantakan, dan dia kerjanya cuma nulis doang, gak pernah dipraktekin. Jadi Marxisme, komunisme, sosialisme adalah suatu teori yang gak pernah dipraktekkan. Mereka bilang komunisme demi rakyat, bersama-sama gitu kan, konsepnya seperti itu kan, harta milik bersama, milik negara gitu kan. Nyatanya kan semua pemimpin komunis hidupnya mewah gitu kan. Presiden Korea Utara hobinya koleksi mobil sport. RRC dari zamannya Mao Zedong itu kerjanya ya gitu. Hidup dalam kemewahan, rakyatnya susah gitu. Nah, kalau Karl Marx ini berpendapat dalam segala sesuatunya ada motif ekonomis. Makanya ketika menafsirkan Al-Quran pun, ketika menafsirkan Bible, orang melihat, oh ini motif ekonomisnya si Markus ini apa? Motif ketika bawa Quran, apa motif ekonominya Muhammad? Luar biasa. Dan yang terakhir, ini bapak berkumis ekstrim ini, namanya Friedrich Nietzsche. Nah inilah yang ateis sejati. Dia yang sama sekali mengakui dirinya ateis gitu ya. Dia bilang setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mendominasi atau menguasai orang lain. Jadi demikian juga ketika dilihat teks, apa yang diinginkan dari orang ini, dari penulis ini. Penulis ini ingin mendominasi pembacanya. Demikian juga ketika dia baca Wahyu ya seperti itu. Ketika dia baca Bible, dia bilang penulis Bible ini memang ingin menguasai manusia aja, ingin menipu manusia. Akhirnya ketika orang Barat meneliti Al-Quran, ya seperti itu. Nabi Muhammad ini punya motif ingin mendominasi. Ada kata-kata apa? Kata-kata mereka yang terkenal ya. Kalau Karl Marx bilang, religion is the opium for the people. Agama adalah candu bagi bangsa-bangsa. Kalau kata Nietzsche tadi, Friedrich Nietzsche itu dia bilang, God is dead. Tuhan sudah mati. Sampai akhirnya ada yang bercandain, Nietzsche said God is dead, God said Nietzsche is dead. Kenyataannya mati Nietzsche ya, itu mati aja gitu. Tuhannya cuek-cuek aja, gitu. Gak ada masalah dia mati apa enggak gitu. Ya, seperti itulah. Nietzsche itu sangat mengherankannya sampai sekarang ada penggemarnya gitu. Orang seperti itu ada penggemarnya. Dan dia menciptakan suatu aliran namanya nihilisme, nihil. Nihilisme ini ada namanya aliran namanya relativisme. Relativisme mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Nah kalau nihilisme lebih canggih lagi. Nihilisme itu mengatakan kebenaran itu tidak ada. Yang ada adalah kesepakatan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Gitu. Kita nggak tahu gaya hidupnya seperti apa gitu ya, orang yang berpendapat tidak ada kebenaran seperti apa, seperti gitu. Nah ini dampak hermeneutika. Dalam Islam ada tokoh yang sudah dianggap sebagai nabi oleh para pengikutnya, Nasr Hamid Abu Zaid. Ini sempat berkunjung ke Indonesia beberapa kali dan seingat saya pernah datang ke Jogja, mungkin Anda nggak tahu. Ini adalah tokoh hermeneutika. Dia adalah asalnya dari Mesir dan dia sudah dinyatakan murtad oleh Majelis Ulama di Mesir dan dia dipaksa cerai dengan istrinya karena dia murtad ya. Dinyatakan murtad, tapi ternyata belum dicekal dia kabur duluan. Berarti sama aja kayak di Indonesia ya, selalu telat, setelah cekal itu selalu telat. Udah kabur duluan ke Belanda, terus pergi ke Amerika dan dia di sana jadi profesor doktor di sana. Gitu. Nah dia ini berpendapat bahwa Al-Quran adalah produk budaya, bukan teks suci. Dia adalah produk budaya Arab. Al-Quran turun untuk mengkonfirmasi budaya Arab. Budaya Arab zaman dulu lagi, budaya Arab abad 7 Masehi. Gitu ya.
bukan zaman sekarang. Dan ini kata-kata beliau ini banyak yang ngikutin. Karena Quran itu turun dalam bahasa Arab. Arab itu adalah produk budaya. Berarti Quran itu tunduk pada budaya Arab. Jadi kalau kita mau pakai, ya jangan pakai budaya sendiri lah gitu. Makanya lahir kayak Yusman Roy tadi, gak rela sholat bahasa Arab, maunya sholat bahasa Indonesia. Jadi dia pengen pakai budaya masing-masing. Ini adalah Muhammad Arfu. Dia mengatakan Al-Quran menjadi tak terpikirkan, unthinkable, karena paksaan penguasa. Paksaan penguasa yang paling utama dia katakan adalah penguasa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu gitu ya. Kalau kata dia, Al-Quran itu unthinkable, jadi nyindir kita, ya seolah kita nggak mikir kalau baca Al-Quran gitu. Kita nggak mikir, orang Islam tuh nggak mikir ketika baca Al-Quran, dia nggak kritis lagi. Tidak kritis gara-gara penguasa. Utsman bin Affan lah yang maksa kita untuk tidak lagi memikirkan yang mana yang benar gitu. Jadi kita nggak boleh kritis lagi gitu. Ini Muhammad Arbun, Muhammad ya, namanya Muhammad, jadi dia Muslim ya. Gitu. Tapi sama seperti Nasr bin Abu Zaid, dia populernya di negara-negara non Muslim, gitu. Negara-negara Islam dia nggak populer, karena pemikirannya aneh-aneh. Di Indonesia ada nggak yang kayak gitu? Ada. Yang datang tadi malam kita udah membahas hal yang bikin stres kayak gini ya. Ini contohnya, tadi malam saya sudah ceritakan, Siti Musdah Mulia. Dia mengatakan motif Nabi Lut. Nah ini kata kuncinya motif ya. Jadi mereka melihat dalam setiap wahyu itu selalu ada motif tersembunyi, ada motif politis. Jadi menurutnya Nabi Lut alaihissalam mengharamkan homoseksual. Motifnya adalah karena kegagalannya menikahkan putri-putrinya dengan para pemuda di kampungnya yang kebetulan homo. Kita kan nggak kebayang ya, kok bisa ada nabi yang mengharamkan sesuatu karena bisa dibilang karena keki gitu ya, karena keki. Dia nawarin anak perempuannya nggak pada mau, nggak pada doyan laki-laki semua gitu kan. Karena kesel yang diharapkan, kok bisa gitu? Kok bisa ada nabi seperti itu? Ulama aja nggak ada yang kayak gitu. Nggak bisa nabi seperti itu. Kalau kita kan beriman, kita nyatakan bahwa nabi itu nggak ada campur tangannya sama wahyu. Kalau Allah bilang ini haram ya haram diturunkan, nggak ditawar-tawar gitu ya, nggak diubah-ubah. Ini gara-gara hermeneutika. Jadi dia merasa penafsiran yang lama itu salah. Gitu. Coba ditafsirkan oleh benar lagi gitu. Jadi Musdah Mulia ini berusaha membuat penafsiran baru yang lebih akomodatif terhadap kaum homoseksual. Akhirnya dia bilang, oh, ini kayaknya Nabi Lut mengharamkannya karena ini aja, karena keki aja gitu. Bukan karena emang haram betulan. Ini gara-gara hermeneutika. Dia melihat ada motif tersembunyi di balik wahyu. Tokoh berikutnya, maaf ya warga Jogja ya, ini juga salah satu dari kalian. Mantan rektor ya, yang Sunan Kalijaga, Amin Abdullah, adalah tokoh nomor 1 hermeneutika di Indonesia. Dia berpendapat tafsir-tafsir klasik Al-Quran tidak lagi memberi makna dan fungsi yang jelas dalam kehidupan umat Islam masa kini, gitu ya. Nah kalau dosennya udah bilang kayak begitu, gimana lagi? Gitu kan? Berarti mahasiswanya pun dipaksa untuk berpendapat seperti itu. Jadi saya bilang tadi, kalau kita membahas bahwa wahyu Allah itu nggak punya tanggal kadaluarsa, semua udah beriman lah gitu. Tapi coba kita lihat mereka yang tidak beriman, gitu. Mereka yang berpendapat seperti ini, gitu. Tafsir Quran tidak lagi berfungsi, yang mana? Jadi mereka berbicara seolah-olah tafsir Quran itu semuanya bakal laku, gitu. Dulu waktu saya kuliah S1 di ITB, ada seorang mahasiswa dari IAIN Sunan Gunung Jati datang, petantang petenteng, dia bilang begini, 2/3 isi Al-Quran itu sebenarnya ngambil dari Bible, dari Injil dan Taurat. Gaya bener dia ngomong kayak gitu. Saya bilang, Mas bro, gitu. Ini kampus ITB gitu. Antum hati-hati kalau ngomong 2/3. 2/3 itu angka kuantitatif. 2/3 dari 6.000 ayat berarti 4.000-an. Coba presentasikan 4.000 ayat mana yang sebenarnya diambil dari Injil dan Taurat. Gak ada satupun dia bisa kasih. Sama kayak Pak Amin Abdullah nih, saya yakin dia nggak bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan kayak gini.
Apa buktinya bahwa tafsir klasik tidak berfungsi lagi? Dan saya tanya, apa tafsirnya qul huwallahu ahad? Apa nggak berfungsi lagi sekarang? Jadi seolah-olah semuanya tuh bisa ditafsirkan ulang. Gitu. Memang ada ayat-ayat yang mutasyabihat istilahnya gitu ya. Kadang-kadang kita sendiri belum yakin gitu maknanya apa. Kita serahkan wallahu a'lam bishawab, jawabannya seperti itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu aja kalau ditanya soal ayat itu jawabannya wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tidak, bukan berarti kita tidak beriman. Bukan berarti tafsirannya nggak berguna lagi gitu kan. Tapi ucapan-ucapan kayak begini tuh diterima ya karena yang ngomongnya profesor dokter, jadi dikiranya Al-Quran ini semuanya udah nggak berfungsi gitu. Apa yang nggak berfungsi? Yang mana gitu kan? Juz 30 itu isinya akidah gitu, kebanyakan. Yang mana yang nggak berfungsi? Gitu. Yang nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakainya juga karena apa? Karena selera pasar zaman sekarang, gitu kan? Karena selera pasar. Ada contohnya temannya Muhammad Arkun tadi, namanya Syahrul, orang Timur Tengah, orang liberalis dari Timur Tengah. Dia bilang aurat itu adalah suatu hal yang bikin malu. Jadi kalau kita mengalami kebotakan dan kita malu dengan kepala kita botak, kita wajib untuk pakai wig atau pakai topi. Sebaliknya perempuan kalau nggak malu, pakai bikini aja boleh. Itu kan sesuai selera pasar namanya. Itu sesuai selera pasar. Apa kaidah dia menentukan batas aurat gitu? Nggak ada kaidahnya. Kalau kita punya kaidah, atau mesti kuliah dulu beberapa semester untuk menyelesaikan ulumul Quran. Ulumul Quran itu ribet sekali menentukan mana ayat yang maknanya am, mana yang khas gitu ya, mana yang umum, mana yang khas, mana yang mutasyabihat, mana yang muhkamat gitu ya, mana yang konteksnya gitu. Ilmunya sangat komprehensif gitu. Hebat. Ulumul Quran itu luar biasa dirumuskan oleh para ulama gitu ya. Nah kayak ngarang-ngarang gini gitu kan. Tafsir klasik tidak lagi berguna, tidak lagi memiliki makna dan fungsi yang jelas. Yang mana? Nggak bisa ditunjukin gitu. Dan dia tidak berusaha menunjukkan juga gitu ya. Cuma melempar spekulasi aja. Nah sekarang kalau hermeneutika secanggih itu, sehebat itu sampai bisa membongkar motif tersembunyi segala sesuai klaim mereka gitu ya. Ada nggak tafsir hermeneutik terhadap Al-Quran 30 juz? Nggak ada. Sampai saat ini nggak ada yang bikin gitu. Nggak ada, tetap aja mufasir itu semuanya mufasir yang baik-baik gitu ya. Nggak ada yang mufasir yang hermeneutis gitu. Quran edisi kritis nggak ada. Tafsir hermeneutik terhadap Al-Quran 30 juz nggak ada. Ngarang doang. Mereka cuma bisa tafsirin satu-satu kata, satu-satu ayat gitu kan. Kemarin saya lihat di buku pendidikan agama Islam nih, hati-hati ya para orang tua ya. Saya temukan buku pelajaran agama Islam kelas 3 SMA. Saya baca surat Al-Kafirun. Inti dari surat Al-Kafirun adalah toleransi. Saya bilang orang nggak ngerti asbabun nuzul. Inti dari surat Al-Kafirun toleransi di ayat terakhirnya. Tapi inti dari utamanya adalah penolakan terhadap sinkretisasi. Baca dong asbabun nuzulnya kan. Kalau dia baca asbabun nuzul dia pasti ngerti. Gitu. Mereka selalu mengutip lakum dinukum waliyadin. Oh itulah pengakuan terhadap agama-agama lain, pengakuan toleransi terhadap agama-agama lain. Padahal kan salah. Gitu. Kalau lakum dinukum waliyadin dibaca sendiri, iya kelihatan seperti itu. Agamaku, agamamu, gitu ya. Tapi coba baca dari awal. Qul ya ayyuhal kafirun. Tegas. Memangnya pernah Nabi memanggil ya ayyuhal kafirun? Gak pernah kan? Itu kata-kata yang sangat tegas. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu berarti udah gedor meja lah istilahnya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Gak sama kita. Ibadah kita beda. Saya bukan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kita tidak menyembah dengan cara yang sama. Jadi penolakan terhadap sinkretisasi, nggak mau. Rasulullah diajak menyembah berhala sehari, besok menyembah Allah, nggak mau. Tapi yang ditulis di pelajaran agama Islam itu adalah toleransi. Kata-kata kuliah ayyuhal kafirun berarti toleransi tidak ditujukan pada sama muslim saja, tapi pada non muslim juga. Itu kan gila ya, saya bilang. Kuliah ayyuhal kafirun, kata-kata yang kasar, hai orang kafir. Emangnya non muslim mau dipanggil orang kafir kan? Enggak kan? Itu kan kata-kata yang keras gitu. Itu sebuah penolakan yang keras. Kalau mau dikatakan hardik kan bisa lah, hardik gitu.
hai orang kafir gitu kan. Tapi yang sampai pada kita, pada anak-anak kita, anak-anak SMA yang baca buku itu ya, karena sekarang buku pegangan beda-beda ya tiap sekolah ya. Ya yang diambil seperti itu. Ya. Pemahamannya jadi kacau. Lama-lama bisa dimasukin pemikiran bahwa semua agama itu sama, semua agama itu benar, gitu kan. Kita harus toleran, kita mengakui kebenaran agama lain. Itu udah rusak gitu. Jadi dipersiapkan kerusakan dari SMA loh mereka gitu ya.